seluruh kecintaan kita terhadap Indonesia. Berdoa mulai. Halo, tes. Suaraku udah masuk belum ya? Oke, udah. Sebelumnya, mohon perhatian untuk semua peserta untuk menjaga ketertiban acara. Kami mohon kepada hadirin untuk dapat menonaktifkan mic dan mengaktifkan kamera selama acara berlangsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, karena atas perkenaannya kita dapat hadir pada acara ngajar, ngabuburit sambil belajar. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta. Saya, Lailatul Khairunisa, yang akan memandu acara pada sore hari ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, untuk mengawali acara hari ini, marilah kita dengarkan lagu Mars PMI. Dimohon untuk seluruh peserta yang berada di room Zoom ini duduk dengan tegap. Waktu dan tempat kami persilakan. Kurang anu kan seberang. Alam merah Indonesia, sumber kasih umat manusia, warisan luhur nusa dan bangsa, wujud nyata mengayom Pancasila, gerak juangnya ke seluruh nusa, mendarmakan bakti bagi amarah, tunaikan tugas suci tujuan BNI di Persada Bunda Pertiwi untuk umat manusia di seluruh dunia. BNI mengantarkan jasa. Alam merah Indonesia, sumber kasih umat manusia, warisan luhur nusa dan bangsa, wujud nyata mengayom Pancasila, gerak juangnya ke seluruh nusa, mendarmakan bakti bagi amarah, tunaikan tugas suci tujuan BNI di Persada Bunda Pertiwi untuk umat manusia di seluruh dunia. BNI mengantarkan jasa. Memasuki acara selanjutnya, kita beranjak pada acara utama yaitu ngajar, ngabuburit sambil belajar dengan tema Psikosocial Support Program. Nah, hari ini dengan pemateri Bapak Dr. Andes Triyono. Sebelumnya tak kenal maka tak sayang, jadi izinkan saya untuk membacakan CV beliau sebentar. Baik, Bapak Dr. Andes Triyono, lahir Kediri 29 April 1966, alamat Jalan Ngadisimo, Blok I nomor 11 Kota Kediri, pekerjaan penyuluh agama Kemenak Kota Kediri, dan saat ini di PMI beliau adalah Ketua Pengurus PMI Kecamatan Kota. Halo Bapak Dr. Andes Triyono. Halo Mbak, bisa. Belum di-unmute Bapak. Oke, sebelumnya apa kabar semua teman-teman yang ada di sini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini aku mau mengingatkan ke teman-teman semua untuk menyiapkan pensil dan ballpoint, pensil, ballpoint dan juga alat tulis ya, untuk mencatat nanti hal-hal yang penting di materi kita kali ini. Oke.
Halo Bapak Dr. Andes Triyono, sudah bisa dengar? Sudah Mbak Nisa. Oke, sebelumnya apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik-baik Mbak Nisa, dan kepada seluruh peserta mengajar bersama PMI Kota Kediri, saya ucapkan selamat untuk mengikuti acara yang sangat bermanfaat ini. Ya, baik Bapak. Bapak, kita hari ini akan belajar tentang psikososial support program nih Pak. Ya. Baik, waktu dan tempat, saya persilakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini, kepada seluruh peserta mengajar bersama PMI Kota Kediri, ngabuburit sambil belajar bersama PMI Kota Kediri, bersama saya Triyono dari PMI Kota Kediri. Untuk tema kita pada kesempatan ini, dasar-dasar dukungan psikososial. Sebagaimana kita ketahui bahwa psikososial di dalam PMI itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan untuk memenuhi tugas kemanusiaan sebagai misi utama dari Palang Merah Indonesia. Untuk itu pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa poin penting tentang dasar-dasar dukungan psikososial ini, yang tujuannya dalam kesempatan ini memahami apa itu dukungan psikososial, di mana dalam psikososial itu mungkin di antara kita itu masih asing, padahal itu sesuatu yang mesti ada dan dilaksanakan di saat seorang relawan melaksanakan tugas, terutama di wilayah bencana alam ataupun kecelakaan. Untuk itu pada kesempatan ini akan kita kupas supaya kita bisa memahami apa itu dukungan sosial, yaitu tentang pengertian ya, psikososial itu sendiri, kemudian baik pengertian secara bahasa maupun pengertian menurut istilah, kemudian dukungan psikososial dalam PMI itu seperti apa, kemudian tentang 7 prinsip dukungan psikososial yang diberikan oleh PMI di dalam melaksanakan tugas kemanusiaannya, kemudian juga tujuan pemberian dukungan psikososial, lalu kapan dukungan psikososial itu diberikan, dan manfaat apa dari program dukungan psikososial itu. Baik para peserta mengajar bersama PMI Kota Kediri yang berbahagia. Untuk psikososial itu kita lihat dari 2 kata yang berbeda, yaitu kata psiko dan sosial. Kata psiko itu secara internal itu mengandung makna, yaitu pikiran, perasaan, nilai, kepercayaan yang dianut individu. Kemudian sosial itu secara eksternal adalah hubungan antara individu dengan lingkungannya. Sehingga pengertian dari psikososial itu adalah hubungan dinamis antara aspek psikologi dan sosial, di mana masing-masing saling berinteraksi dan mempengaruhi secara berkelanjutan. Sehingga kita lihat dampak ya, psikologis, dampak yang mempengaruhi pikiran, keyakinan, perasaan, dan perilaku. Kemudian dampak sosial yang bisa dilihat secara nyata, yaitu dampak yang mempengaruhi hubungan sosial, misalkan dengan keluarga, teman, masyarakat, ya, kegiatan masyarakat, kemudian di sekolah, di lingkungan, dan seterusnya. Oleh karena itu,
sebelum kita membahas lebih lanjut tentang peran psikososial yang diemban oleh PMI sebagai lembaga kemanusiaan ini, kita melihat dulu bahwa psikososial yaitu ketika seseorang itu memiliki kondisi yang baik, normal atau sehat, itu dilihat dari beberapa tanda. Yang pertama, memiliki perasaan yang baik atau positif terhadap diri sendiri. Jadi merasa nyaman terhadap dirinya sendiri, tidak ada masalah yang merisaukan. Yang kedua, merasa nyaman dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu berarti dia dalam keadaan psikososialnya baik. Kemudian mampu mengendalikan ketegangan dan kecemasan. Jadi tidak terjadi ketegangan dan kecemasan di dalam diri seseorang, berarti psikososialnya bagus. Selanjutnya mampu menjaga pandangan atau pikiran positifnya dalam menghadapi kehidupan. Ini ciri yang selanjutnya. Lalu memiliki rasa syukur terhadap apa yang dimiliki dalam hidup. Ini bukti bahwa seseorang itu dalam keadaan psikososialnya itu normal dan sehat. Bahkan untuk hal yang sederhana sekalipun. Kemudian yang terakhir, seseorang mampu menghormati dan menghargai alam dan lingkungan sosialnya. Ini kalau kita lihat ya tanda-tanda bahwa seseorang itu memiliki psikososial, keadaan internal kejiwaan dan keadaan eksternal di luar dirinya itu sehat dan baik. Nah, mari kita lihat tentang bagaimana dukungan psikososial yang diemban oleh PMI. Bahwa psikososial PMI itu merupakan satu pendekatan kepada para penyintas bencana, baik itu bencana alam maupun yang lainnya, yang tujuannya, ya, yang perlu kita ketahui, tujuannya adalah mendorong ketahanan individu dalam masyarakat. Kemudian bertujuan untuk kembali kepada kehidupan yang normal. Kenapa demikian? Karena sebelum mendapatkan dukungan psikososial, itu keadaannya luar biasa karena baru saja mengalami peristiwa yang luar biasa, yaitu bencana, sehingga menyebabkan jiwa seseorang itu traumatis. Oleh karena itu, untuk mengembalikan ke kehidupan yang normal, maka peran psikososial PMI itu untuk memfasilitasi, memberikan partisipasi masyarakat yang kena dampak untuk mencapai pemulihan dan untuk mencegah dampak lanjutan yang lebih buruk dari situasi yang traumatis. Inilah peran penting dan strategis yang dimainkan, yang dilakukan oleh dukungan psikososial dari PMI. Kemudian untuk melaksanakan tugas yang semulia itu, maka seorang petugas psikososial di PMI itu harus mampu untuk ya berpegang kepada prinsip-prinsip. Jadi tidak boleh lepas dari prinsip. Ada 7 prinsip ya dukungan dari psikososial PMI itu. Nah, yang perlu diketahui di sini adalah meskipun psikososial itu memberikan dukungan secara kejiwaan terhadap kehidupan sosial para penyintas yang baru mengalami bencana itu, yang perlu ditekankan di sini bahwa dukungan psikososial PMI itu bukan merupakan terapi psikologis atau psikiatris. Jadi peran yang diberikan oleh petugas ya psikososial PMI
yang biasa disebut dengan PSP, ya, kepanjangan dari psikososial, ya, support program itu terapi, bukan merupakan terapi psikologis atau psikiatris. Jadi tidak memberikan terapi kepada penyintas secara individu atau konseling. Ya. Juga bukan terapi bagi penderita gangguan jiwa. Berbeda dengan seorang psikiatris yang memberikan terapi terhadap seseorang yang terkena gangguan jiwa. Nah, ini perlu untuk ditekankan. Kemudian dari 7 prinsip dukungan psikososial itu, ya, yang pertama bahwa psikososial itu bagian integral dari siklus penanggulangan bencana. Jadi bagian integral dari siklus penanggulangan bencana. Jadi bukan berdiri sendiri dalam memberikan dukungan psikososial. Yang kedua, upayakan agar secepatnya kembali ke kehidupan normal. Itulah peran strategis daripada dukungan psikososial. Jangan sampai nanti penyintas itu berlarut-larut dalam kondisi traumatis setelah terjadinya satu bencana. Kemudian yang ketiga, pentingnya informasi dan psikoedukasi reaksi normal dalam situasi abnormal. Artinya apa? Informasi dan psikoedukasi itu merupakan sesuatu yang sangat penting, ya, sebagai reaksi normal di dalam kondisi yang abnormal. Jadi kondisi yang penuh dengan mungkin kalau begitu terjadi peristiwa bencana begitu, orang sudah panik luar biasa. Maka ketika seorang petugas psikososial itu harus mampu untuk mencari informasi dan memberikan psikoedukasi yang tepat, ya, reaksi normal dalam kondisi yang abnormal tersebut. Kemudian yang keempat, diberikan bersama program bantuan bencana yang lain. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Ketika terjadi bencana, seorang penyintas itu membutuhkan layanan, tidak hanya secara psikososial. Ya, misalkan butuh, kalau terjadi luka-luka, maka segera mendapatkan layanan PP, pertolongan pertama. Kemudian ketika dalam keadaan lapar, haus, maka untuk logistik, ya, segera diberikan, ya, bersama-sama. Khusus untuk psikososial ini, untuk bersama dengan bantuan yang lain untuk memberikan dukungan secara psikologis. Kemudian yang kelima, petugas memiliki keterampilan teknik dasar dukungan psikososial. Inilah yang penting. Karena apa? Seorang petugas yang tidak memiliki keterampilan teknik dasar tentang dukungan psikososial, maka tidak akan bisa bekerja mengikuti prosedur dan aturan yang harus diambil. Langkah-langkah apa yang harus diambil, mereka tidak bisa. Padahal semua pelaksanaan tugas dalam dukungan psikososial itu dibutuhkan langkah-langkah yang tepat sesuai dengan keadaan penyintas yang ada pada saat itu. Maka seorang petugas memiliki keterampilan teknik dasar dalam dukungan psikososial. Nah, dalam hal ini sudah memiliki pengetahuan, ilmu, dan bahkan praktek, ya, bagaimana cara mengatasi di lapangan dalam memberikan dukungan psikososial. Yang keenam, diberikan segera, ya, dengan prinsip transparansi dan pelibatan masyarakat dalam konteks budaya lokal. Apa artinya? Bahwa psikososial ini diberikan itu dengan segera, tidak ditunda-tunda, ya, dengan prinsip transparansi dan pelibatan masyarakat dalam konteks budaya lokal.
informasi yang kita berikan dalam menangani penyintas ketika kita menghadapi di masyarakat, kita tidak bisa untuk melakukan sendiri tanpa kita melibatkan masyarakat setempat untuk mengetahui konteks budaya lokal. Karena apa? Kalau kita langsung mengikuti apa yang kita mau, padahal sang penyintas itu memiliki budaya lokal yang mungkin tidak bisa kita pahami. Itulah pentingnya ketika kita memberikan dukungan psikososial itu, maka kita harus melibatkan masyarakat bahkan tokoh ya dalam rangka untuk menggali mengetahui budaya lokal yang ada. Kemudian yang terakhir, perlu didukung oleh tenaga profesional ya, kesehatan mental. Nah, ini adalah tindak lanjut daripada setelah diberikan dukungan psikososial kepada penyintas. Nah, perlu kita ketahui mengapa dibutuhkan dukungan psikososial. Yang pertama, sebagai upaya pemberdayaan dan bukti pemulihan. Jadi kalau kita ya menghadapi penyintas, begitu setelah mengalami bencana alam misalkan, ya itu tujuannya apa? Memberdayakan ya sumber daya yang ada sebagai bukti untuk pemulihan dari keadaan yang traumatis menjadi keadaan yang normal. Nah, pemberdayaan terkait dengan sejauh mana masyarakat atau individu yang terkena dampak bencana mampu melalui berbagai pengalaman tersebut dengan kapasitas yang dimiliki. Oleh karena itu, di dalam program dukungan psikososial ya atau PSP itu adalah kegiatannya, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan psikososial individu maupun masyarakat. Untuk apa? Agar tetap berfungsi optimal pada saat mengalami krisis dalam situasi bencana maupun kecelakaan. Ini adalah tujuan utama di dalam memberikan dukungan psikososial baik secara individu maupun masyarakat agar tetap bisa berfungsi optimal walaupun dalam keadaan krisis di saat menghadapi bencana tersebut. Oleh karena itu PSP ya, dukungan psikososial ini diberikan kepada kelompok masyarakat ya, dikelompokkan kepada masyarakat. Target program dukungan psikososial PMI ini disesuaikan dengan kelompoknya. Misalkan anak-anak dikumpulkan bersama anak-anak diberikan dukungan psikososial tersendiri. Untuk kelompok remaja sendiri, dewasa sendiri, dan lansia, bahkan penyandang cacat dan pekerja kemanusiaan. Ini diberikan terapi psikososial tersendiri. Kemudian yang terakhir, apa sih manfaat yang diperoleh ya dengan program dukungan psikososial? Ya. Manfaat yang diperoleh dengan diberikannya dukungan psikososial itu yang pertama membantu individu mengurangi beban emosi. Nah, inilah pentingnya petugas ya, memiliki keterampilan dasar tentang dukungan psikososial. Karena apa? Membantu individu mengurangi beban emosinya itu. Karena memang ini sangat dibutuhkan oleh mereka agar tidak terjadi ya, trauma yang berkepanjangan. Kemudian yang kedua, mengembalikan fungsi sosial individu di dalam lingkungannya. Bagaimana anak-anak yang tadinya dalam lingkungan kehidupan yang ceria, begitu terjadi bencana, akhirnya menjadi trauma. Bagaimana mengembalikan lagi kondisi keadaan yang ceria, bermain bersama teman di lingkungan dengan nyaman, maka
dukungan psikososial sangat berperan untuk mengembalikan fungsi sosial individu supaya dalam lingkungan itu kembali seperti semula. Yang ketiga, manfaatnya mengurangi risiko berkembangnya reaksi normal menjadi reaksi yang tidak normal. Ini bisa terjadi jika dalam keadaan tertentu sebetulnya ini reaksinya sudah normal, tetapi karena tidak mendapatkan dukungan, pendampingan untuk menerima dukungan psikososial, malah menjadi reaksi yang tidak normal. Ini bisa terjadi dalam diri individu penyintas. Kemudian meningkatkan kemampuan individu di dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi pasca bencana. Jadi penting juga bukan hanya di saat terjadi bencana, tetapi pasca bencana pun dibutuhkan untuk pendampingan dukungan psikososial. Kemudian yang terakhir, membantu para pekerja kemanusiaan untuk mengatasi masalah psikologis yang muncul akibat situasi yang dihadapi. Itulah pentingnya untuk memberikan dukungan psikososial yang dalam hal ini pelaksanaan program dukungan psikososial PMI itu dilaksanakan melalui pendekatan tidak individual atau konseling, ya, tetapi dilakukan melalui pendekatan berbasis masyarakat. Jadi kelompok masyarakat tertentu, apakah anak-anak dari segi usia, ya, kemudian dari remaja, orang tua, ibu-ibu, bahkan penyandang cacat, itu membutuhkan pendampingan psikososial tersendiri. Ini barangkali untuk sebagai pengantar dasar-dasar yang harus kita ketahui di dalam dukungan psikososial sebagai misi utama dari PMI Palang Merah Indonesia manakala terjadi bencana. Mungkin di antara para peserta untuk mengetahui lebih dalam tentang masalah psikososial support program ini, monggo untuk bisa dialog bersama kami. Ya, wah, menarik sekali ya Pak pembahasan kita hari ini. Oke, nih buat teman-teman semuanya yang mau bertanya silakan ya dengan format nama, asal instansi dan juga menyampaikan pertanyaannya. Ini boleh raise hand ya buat teman-teman. Ini Bapak siapa nih? Oke, ini udah ada pertanyaan masuk nih Pak. Dari Mbak Rika, dari IAIN Kediri. Bagaimana sih Pak caranya pendampingan dukungan psikososial baik di dunia anak-anak maupun lansia? Oke, terima kasih. Bagaimana sih caranya pendampingan dukungan psikologi sosial bagi di dunia anak maupun lansia? Terima kasih. Untuk memberikan pendampingan dukungan psikososial, memang betul itu disesuaikan dengan kondisi usia atau kelompok usia. Untuk anak-anak, misalkan kalau anak itu anak TK, maka untuk memberikan pendampingan itu, maka apa yang menjadi kesukaan anak TK itu, ya, kita berikan. Jadi untuk mengembalikan suasana, biar anak itu terlupakan dengan apa yang baru terjadi, peristiwa yang terjadi, yang membuat jiwanya itu goncang. Oleh karena itu, ini penting untuk diberikan untuk anak-anak, ya, supaya anak-anak melupakan, ya, apa yang baru terjadi yang bersifat traumatis tadi.
dengan menyanyi bersama, dengan dibagikan kue, kemudian diajak untuk sedikit rileks bermain-main di tempat yang sudah kita siapkan. Kita buat mereka, anak-anak itu bergembira bersama kita. Jadi jiwa kita, petugas yang mendampingi ya, untuk kelompok anak-anak ini, ya diharapkan yang memiliki jiwa anak, suka kepada anak, sehingga jiwanya apa yang ia lakukan bisa bersatu bersama anak-anak. Lain sehingga anak-anak melupakan peristiwa yang lalu dan mengembalikan dalam kondisi normal. Kemudian yang kedua, untuk lansia. Lansia ini memang rentan sekali untuk mengembalikan dari kejadian yang abnormal tadi, bersifat traumatis ketika selesai terjadi bencana. Maka lansia ini dikelompokkan khusus lansia, kemudian diberikan dukungan secara psikologis bahwa apa yang baru saja terjadi itu merupakan bagian ya yang tidak terpisahkan dalam perjalanan kehidupan kita. Bagaimana supaya lansia ini bisa bertahan kembali normal? Maka diberikan semangat untuk hidup ya, dan bahwa apa yang baru terjadi itu akan bisa berlalu kalau kita punya semangat untuk memperbaiki diri dan diadakan pendampingan apa yang menjadi kebutuhan dari para lansia ini bisa dipenuhi oleh para pendampingnya. Ini untuk cara melakukan pendampingan, mengadakan dukungan psikologis baik itu kepada anak-anak maupun lansia. Makanya petugas itu biasanya dikelompok-kelompokkan yang pinter ya untuk terjun di dunia anak. Lah ini diberi tugas untuk memberikan pendampingan psikososial kepada anak-anak. Kemudian petugas yang pinter mendampingi lansia, orang tua, bahkan boleh jadi nanti penyintas itu adalah penyandang cacat. Itu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Itu kita tolong, kita bantu semampu kita untuk meringankan beban mereka agar bisa kembali kepada keadaan yang normal. Begitu Mbak Nisa untuk jawaban dari pertanyaan tadi. Mungkin masih ada pertanyaan yang lain? Ya, baik Pak. Di sini ada yang mau bertanya dari UNP, Mas Hajir Misbahudin. Halo Mas. Ya Mbak, halo. Oke, silakan. Sebelumnya selamat sore Pak Tri. Selamat sore juga. Iya. Dari UNP Kediri, KSR UNP Kediri. Begini Pak, mungkin yang saya tanyakan ini terkait langsung yang ada di lapangan atau pengalaman-pengalaman sebelumnya yang belum saya pecahkan selama ini. Ketika ada suatu bencana ini Pak, kebanyakan warga atau masyarakat umum itu menjadikan bencana tersebut menjadi wisata atau wisben, wisata bencana. Nah, secara tidak langsung itu mengakibatkan para penyintas bencana, utamanya anak-anak itu menjadi psikisnya itu lemah, kayak semacam apa ya? Bahasa Jawanya meri lah. Lu kayak iso dilin-dilin dulu aku, sedangkan aku ini soro kayak gini kok malah didelok. Kebanyakan wisben di sini apa ya? Nggak bawa bantuan sama sekali, hanya foto-foto cekrek-cekrek sudah pulang, sudah pulang, begitu saja. Mungkin apa ya Pak, langkah psikolog itu unitasnya atau menegur yang wisbennya, begitu Pak. Terima kasih pertanyaan. Terima kasih Mas Yuspa dari UNP. Untuk memang apa yang Anda sampaikan itu betul. Kebanyakan bila terjadi bencana, itu orang berkunjung tidak memberikan bantuan, malah dijadikan sebagai objek wisata bencana. Atau tadi dikatakan sebagai wisben tadi. Dia hanya melihat apa yang terjadi, foto-foto, kemudian dia pulang. Sehingga para penyintas, terutama anak-anak yang melihat itu mungkin juga merasa iri. Kok enak ya seperti itu. Nah, maka melihat kenyataan yang seperti ini, maka inilah
pentingnya dibutuhkan yang namanya dukungan psikososial. Nah, PMI yang bergerak di bidang kemanusiaan ini melihat kenyataan yang seperti itu memiliki peran yang strategis. Bagaimana ketika anak-anak, ya, terutama kelompok anak-anak, ini penyintas anak-anak, ketika kedatangan orang-orang yang wisata bencana tadi, itu segera mengalihkan, membawa anak-anak itu ke situasi yang menyenangkan. Segera diberikan pendampingan, ya, untuk memberikan dukungan secara psikologis kepada anak-anak agar mereka tidak hanya melihat dari orang yang melakukan wisata bencana tadi. Sehingga apa yang dilihat oleh orang yang melakukan wisata bencana tadi di hadapan anak-anak atau penyintas tadi itu tidak begitu menjadi fokus. Fokusnya ke apa? Ya, pendampingan dari petugas, dukungan psikososial tadi. Mereka lebih nyaman, mereka lebih senang didampingi oleh para petugas psikososial dari PMI. Sehingga anak-anak fokusnya tidak melihat orang yang berwisata bencana tadi, tapi fokusnya untuk mengikuti aktivitas kegiatan yang didampingi oleh petugas, ya, dari psikososial PMI tadi. Nah, itulah Mas Misbah, pentingnya kita tadi ada prinsip berikan segera, ya, segera, jangan ditunda-tunda. Maka ketika setelah terjadi bencana ya, jangan sampai nanti kedahuluan para wisata bencana, jangan sampai keduluan itu. Maka petugas, ya, dukungan psikososial ini segera datang dan mengelompokkan mereka, anak-anak segera kita kumpulkan agar mereka segera untuk mendapatkan, ya, pendampingan untuk dukungan psikososial ini, sehingga tidak berkelanjutan berpikir di luar yang tidak dikehendaki. Itu Mas Misbah yang bisa saya sampaikan untuk masalah ini. Mungkin ada pertanyaan yang lain, masih ada kesempatan. Ya, baik. Sebelumnya dari Mas Misbah udah jelas, apa masih mau ada disanggah nih? Iya Mbak, sudah jelas, sangat jelas. Berarti kita lebih fokus kepada penyintasnya dulu daripada yang wisband. Iya, betul. Terima kasih Pak Tri atas penjelasannya. Terima kasih. Ya. Iya. Baik Pak, ada pertanyaan lagi nih dari Tamtam warga Kota Kediri. Mohon izin bertanya, bagaimana tantangan dukungan psikososial terhadap warga terdampak yang berkebutuhan khusus? Terima kasih. Ya, untuk mengatasi penyintas yang membutuhkan, ya, layanan khusus, termasuk di dalamnya ini orang yang penyandang cacat, berarti penyandang cacat atau mungkin berkebutuhan khusus. Memang ini dibutuhkan tenaga khusus dari petugas dukungan psikososial itu yang mampu untuk memberikan layanan kepada orang yang berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, sarana dan prasarana yang dibutuhkan, ya, itu minimal itu ada yang dibutuhkan oleh orang yang berkebutuhan khusus. Ya, misalkan karena ini dalam kondisi yang tidak normal, ya, berkebutuhan khusus, maka ketika memberikan pendampingan itu, ya, kita mengetahui apa sebetulnya yang dibutuhkan oleh dia, ya, maka kebutuhan itu kita berikan bantuan supaya mereka tidak fokus ke peristiwa yang baru dia alami. Boleh jadi karena baru saja terjadi peristiwa yang luar biasa, maka penyintas yang membutuhkan berkebutuhan khusus itu segera untuk mendapatkan bantuan pendampingan yang tepat dari para petugas. Lalu bagaimana tentang penyintas yang lain? Maka seorang petugas itu bisa untuk membagi, ya, sesuai dengan keahliannya masing-masing agar semua penyintas yang berkebutuhan khusus itu juga sama-sama mendapatkan layanan dan bantuan serta pendampingan dari para
petugas dukungan psikososial. Itu Mbak yang mungkin bisa saya sampaikan, bahwa makanya di dalam PSP itu petugas selain memiliki pengetahuan keterampilan dasar tentang dukungan psikososial ini, juga masih dipecah-pecah lagi mereka yang memiliki spesialis ya untuk menghadapi termasuk orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus tersebut. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin secara tertulis ada Mbak itu yang mungkin ada pertanyaan dari IIK nih, Mbak Ireniza nih. Iya Pak, dari Mbak Ya. Ireniza Pradevi ini. Ya. Mohon maaf, saya izin bertanya, masing-masing anak yang bergabung dalam kegiatan pendampingan atau psikososial datang dengan pengalaman dan latar belakang yang mempengaruhi perilaku mereka. Lantas, bagaimana menghadapi anak-anak dengan perilaku sulit seperti suka pemarah, pemalu, dan perilaku sulit lainnya? Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Pertanyaan yang luar biasa. Memang yang terjadi nanti ya di dalam bencana itu ya, penyintas dari kalangan anak-anak itu nanti akan memiliki perbedaan di dalam perilaku. Walaupun mereka sama anak-anaknya, tetapi perilaku mereka akan berbeda. Ada anak yang mungkin ketika didampingi oleh petugas ya, itu masih menunjukkan sikap suka pemarah. Kemudian ada anak yang diam, pemalu. Kemudian juga anak yang mungkin juga memiliki sikap cuek, ya, dia tidak peduli dengan apa yang terjadi di lingkungannya. Nah, untuk mengatasi hal-hal yang seperti ini, maka kegiatan pendampingan atau dukungan psikososial ya, yang harus kita berikan kepada mereka itu, maka kita harus mampu untuk mengambil hati tiap anak yang memiliki perilaku yang berbeda. Jadi kita harus mampu untuk merespon bagaimana anak yang masih suka marah ini, lalu kita rayu, kita bujuk, ya. Mungkin dalam satu kelompok anak itu, ya, kita punya 1 atau 2 bahkan 3 petugas yang sama. Maka masing-masing petugas yang mendampingi, memberikan dukungan psikososial itu berbagi tugas. Tolong Mbak, Mas, sama ngerti itu kelihatannya anak kok diem saja, pemalu. Tolong coba dirayu, dibujuk supaya bisa ceria kembali bagaimana. Kemudian ada anak kok mungkin lingkungannya itu sudah mulai tercerahkan, kok dia mungkin cuek, tidak peduli dengan yang terjadi di lingkungannya. Maka didekati, dibujuk, dirayu supaya bisa bergabung dengan anak-anak yang lain, kondisi normal sebagaimana anak-anak yang ceria, bermain dengan nyaman bersama teman yang lain. Nah, inilah pentingnya di antara petugas yang mengadakan pendampingan ya dari dukungan psikososial itu sendiri itu mampu untuk berbagi tugas, memberikan ya semangat secara kejiwaan internal, membangkitkan semangat dan perasaan mereka supaya kembali normal sebagaimana di dalam dunia anak. Itu Mbak yang bisa saya sampaikan dari Mbak Ireniza Pradevi ya. Mudah-mudahan nanti dari ini nanti memang apa yang Mbak sampaikan itu ya, itu memang betul-betul terjadi di satu bencana itu memang terjadi. Itulah pandai-pandainya seorang petugas ya dukungan psikososial untuk menghadapi keadaan anak yang berbeda-beda perilaku, untuk mengembalikan supaya mereka bisa ceria bersama dengan anak yang lain sebagaimana kondisi yang normal. Nah, dari penanya sudah cukup jelas atau mungkin ada sanggahan kembali nih?
Pak Eriniza. Baik, terima kasih. Menurut saya ini sudah cukup jelas. Oke, baik. Nah, nggak terasa nih Pak, kita udah sampai di ujung waktu nih ya. Tidak terasa asik. Iya, materi kita hari ini sangat menarik karenanya. Mungkin bisa yang akan datang ini dilanjut. Luar biasa. Iya nih Pak. Oh iya Pak, ini kalau misalnya teman-teman masih punya pertanyaan bisa menghubungi panjenengan ya Pak. Monggo bisa secara pribadi, nanti akan kami bantu semampu kami. Ya, siap. Oke, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta teman-teman yang menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang kita dapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang terakhir penutup, sebelum kita tutup acara kita pada sore hari ini, kita lakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu ya. Jadi buat teman-teman semuanya, bisa minta tolong untuk on cam. Ayo nih on cam nih, dari siapa nih yang belum on cam? Untuk dokumen monggo on cam. Operator sudah siap? Oke teman-teman on cam semua yuk. Mana nih? Baru sedikit loh yang on cam. Dari Ika, WNP, standby itu. Mas Misbah. Oke, operator sudah siap? Mungkin bisa dipandu dari operator. Oh, ada yang kameranya bermasalah, Mbak Nisa ya. Dari Ika, kamera bermasalah. Pertama, silakan on cam semua. Oke. Dari kamera lawan, mana wajahnya kok belum kelihatan? Oke. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Nah, sekian. Mari kita tutup bersama-sama acara ngajar ngabuburit sambil belajar kita kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diingatkan kembali untuk teman-teman yang masih berada di room untuk mengisi absensi yang telah disediakan panitia di room chat. Teman-teman jangan lupa untuk mengisi absensi yang telah disediakan panitia di room chat dan sampai bertemu kembali di season yang selanjutnya. See you teman-teman. Meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu.